Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu, atau siswa-siswa kami, perkenalkan saya Rabiul Luddin. Di sini saya sebagai pengajar di hari Rabu dan Kamis ya. Setelah 2 hari lalu Bapak Andi Mustari sudah membimbing anak-anak kami sekalian ya. Jadi sama juga nih tujuan kita untuk coba mempelajari seperti apa itu soal-soal KSM ya, terutama soal fisika ya. Nah, langsung saja kita mulai. Pak, bukanya mana, Pak? Oke, baik. Sebenarnya fisika ini dia ada hal mendasar yang kita mesti tahu ya. Jadi di sini kita coba perdalam ya. Mungkin juga sudah pernah ketemu dengan pembelajaran ini atau bab ini. Jadi kita coba ulang-ulang terus supaya lebih paham ya, lebih mendalam pemahamannya gitu ya. Oke, hal yang mendasar di pembelajaran fisika atau bidang studi fisika itu ada yang dinamakan dengan mekanika ya. Nah, apa ini mekanika? Mekanika ini maksudnya adalah ilmu yang membahas tentang gerak ya, tentang gerak. Jadi ini sebenarnya pokok bahasan fisika itu ada di sini gitu ya, tentang gerak. Kenapa? Ya sesuai dengan ilmunya juga ya, fisika itu ilmu yang mempelajari tentang peristiwa alam. Peristiwa alam itu ya mau nggak mau pasti tentang gerak partikel-partikel yang ada di alam ya. Maka mekanikalah yang membahas tentang itu ya. Jadi ini hal yang mendasar, yang sangat-sangat mendasar ya di fisika gitu ya. Nah, bahasan mekanika sendiri nanti ada 3 hal utama ya, dibagi lagi 3 bagian ya. 3 bagian. Yang pertama ada dinamika ya, dinamika atau kita bisa sebut dia dengan dasarnya itu hukum Newton. Jadi gerak itu dibahas dengan menggunakan hukum Newton. Kemudian yang kedua, alat pembahasannya itu adalah usaha dan energi. Ya, usaha dan energi. Kemudian yang ketiga nanti ada alat pembahasannya itu adalah impuls dan momentum. Nah, jadi kalau ada soal fisika tentang gerak, pasti nggak jauh-jauh dari 3 ini. Kalau dia nggak pakai hukum Newton, ya pakai usaha dan energi. Kalau tidak, ya pakai impuls dan momentum ya. Atau bahkan kombinasi, bahkan bisa jadi kombinasi ketiganya gitu. Ya. Nah, tentang hukum Newton nih, ya tentang hukum Newton, berisikan tentang apa hukum Newton ini? Ya, lagi-lagi ini tentang gerak ya. Nah, Newton sudah merangkum kondisi gerak benda ya, kondisi gerak benda. Makanya nanti ada hukum 1 ya. Hukum 1 Newton, kemudian ada hukum 2 Newton, kemudian ada hukum 3 Newton gitu ya. Nah, yang kita mesti pahami di sini, di kondisi yang bagaimana kita pakai hukum 1 atau di kondisi yang bagaimana kita pakai hukum 2 gitu ya. Dan ada hukum 3 ya. Hukum 3 kita tidak terlalu ini karena ini juga fundamental ya, pasti terjadi ya. Nah, hukum 1 Newton itu adalah kondisi ketika bendanya mengalami sigma F sama dengan 0 ya. Nah, apa itu sigma F? Sigma F ya kalian juga pasti sudah tahu sigma F itu adalah total gaya ya. Sigma F merupakan total gaya.
Jadi kalau total gaya yang bekerja pada sebuah benda itu sama dengan 0, maka kondisi bendanya itu dalam kondisi diam. Nah, atau boleh juga dalam kondisi bergerak. Tetapi karakteristik bergeraknya itu adalah dengan kecepatan yang tetap, gitu ya. Jadi kondisi hukum satu ini kondisi tetap. Kondisi tidak berubah, ya. Diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Maka syaratnya adalah sigma F sama dengan 0 gitu ya. Oke. Ibaratnya seperti ini. Ibaratnya misalkan ada dua tim yang sedang berlomba tarik tambang misalkan. Ini ada tim A, ya ini ada tim B, ya. Tim A tarik dengan gaya 200 Newton. Tim B juga tarik dengan gaya 200 Newton. Berapa total gaya yang dialami pada sistem ini? Ya, total gayanya itu nanti jadi berapa? Nah, untuk itu berarti kita juga harus tahu cara menjumlahkan gaya, ya. Sedikit, ya. Gaya itu merupakan besaran vektor. Apa maksud besaran vektor? Besaran vektor berarti punya komponen nilai dan komponen arah gitu kan. Artinya apa? Ketika kita jumlahkan gaya, maka kita harus lihat arahnya lagi, ya. Harus lihat arahnya lagi. Misalkan dikasih sistem seperti ini. Ada sebuah benda dikenai gaya F1 misalkan 10 Newton dan dikenai gaya F2 misalkan 7 Newton. Maka kita bakalan bisa langsung tahu kalau jumlah gayanya itu dilambangkan dengan sigma F adalah F1 tambah F2 yang menghasilkan 17 Newton gitu kan. Tapi sekarang kalau kasusnya seperti ini, ada gaya F1 misalkan 10 Newton, sekarang gaya F2-nya seperti ini, 7 Newton. Nah, kalau yang seperti ini, ketika kita menjumlahkan gayanya itu kita harus buat F1 dikurang dengan F2, hati-hati ya. Kenapa? Karena arahnya berlawanan ya. Kita sudah memilih F1-nya itu bernilai positif. Berarti mau nggak mau, nilai F2-nya mesti negatif. Makanya jadinya F1 kurang F2 ya. Maka kita peroleh nanti jadi 3 Newton gitu. Nah, hal-hal seperti ini sudah menjadi modal awal ya untuk kalian. Harus sudah mengerti, harus sudah paham ya. Kalau kasusnya seperti ini, misalkan ada benda dikenai gaya F1 10 Newton misalkan, gaya F2 misalkan 7 Newton ya. Kemudian ada gaya F3 seperti ini 4 Newton. Ada gaya F4 misalkan 1 Newton misalkan. Nah, kalau seperti ini bagaimana cara menghitung total gayanya? Ya, ini kita coba bahas sedikit cara menotalkan gaya, menjumlahkan gaya. Nah, kalau yang seperti ini, kita lihat gaya-gayanya itu ada di bagian sumbu X dan ada di bagian sumbu Y. Nah, jadi di sini udah 2 dimensi ya. Kalau contoh-contoh yang tadi kan masih sumbu X aja. Sumbu X aja. Nah, sekarang udah ada di 2 sumbu ya. Ada di sumbu X, ada di sumbu Y. Maka kalau yang seperti ini, kalian harus tinjau satu-satu, harus dibagi. Maka kerjakan dulu untuk bagian sumbu X, dan kita kerjakan juga untuk bagian sumbu Y. Ya. Harus dibagi dia. Maka kalau seperti ini, sigma F-nya jadinya sigma Fx gitu. Artinya apa? Gaya-gaya yang kita ikutkan kemari, kita ikutkan jumlahkan kemari, itu gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X saja. Gaya mana-mana saja itu yang bekerja di sumbu X? Ada gaya F1 dan ada gaya F2 ya. Berarti jadinya F1 karena arahnya berlawanan dikurang dengan F2 ya. Menghasilkan 3 Newton gitu kan. Kalau yang bagian sumbu Y menjadi sigma Fy. Ada gaya apa-apa aja yang bekerja di sumbu Y. Nah, kita bisa lihat di situ yang bekerja di sumbu Y adalah F3 dan F4 ya.
Maka sigma Fy-nya menjadi F3 dikurang dengan F4. Kenapa dikurang? Lagi-lagi karena arahnya yang berlawanan gitu ya. Sehingga jadinya 4 dikurang 1 sama dengan 3 Newton gitu. Nah, jadi kalau dia tersebar di sumbu X dan sumbu Y harus kita belah ya, harus kita bagi pembahasannya jadi bagian sumbu X dan bagian sumbu Y. Nanti pakai yang mana? Pakai bagian sumbu X atau bagian sumbu Y? Nah, tergantung tinjauan, tergantung kebutuhan kita. Dari mana kita tentukan kebutuhan itu? Tergantung soalnya juga nanti. Ya. Nah, ini harus paham dulu ini ya. Nah, sekarang misal kasusnya seperti ini. Ada benda dikenai gaya F1 misalkan, ada gaya F2, ada gaya F3, ada gaya F4, kemudian ada gaya F5 seperti ini. F5-nya membentuk sudut ya terhadap sumbu X. Ini sudut theta ya. Maka kalau yang seperti ini juga perhitungannya itu kita bagi kedua sumbu. Ada bagian sumbu X, ada bagian sumbu Y, ya, ada bagian sumbu Y seperti itu ya. Yang mana-mana aja nih yang bagian sumbu X? Kita bisa lihat sama-sama bagian sumbu X itu ada F1 dan F2. Yang mana-mana aja nih bagian sumbu Y? Kita juga bisa lihat bagian sumbu Y ada F3 dan F4. Nah, sekarang yang F5 ini masuk ke yang mana? Bagian X atau bagian Y? Nah, maka anak-anak sekalian, yang bagian F5 ini dia akan miring. Artinya dia harus diuraikan dulu. Ya, jadi F5 itu kena penguraian ya, ada komponen sumbu X-nya, ada komponen sumbu Y-nya. Nah, seperti ini. Komponen sumbu X-nya nanti F5 cos theta dan komponen sumbu Y-nya F5 sin theta. Nah, jadi kalau ada yang miring harus kita uraikan dulu ya. Baru kita masukkan ke bagian sumbu X, sigma Fx-nya berarti yang mana-mana aja tadi? F1 dikurang F2 ditambah F5 cos theta. Ya. Jadi komponen sumbu X-nya ini nih, F5 cos theta. Masuk dia ke bagian sumbu X. Ya. Bagian sumbu Y-nya, sigma Fy berarti ada F3 dikurang F4. Kemudian ada satu lagi nih, komponen sumbu Y dari penguraian tadi, yaitu F5 sin theta ya. Positif atau negatif? Nah, karena kita sudah pilih arah atas sebagai positif, berarti dia positif gitu ya. F5 sin theta. Ya. Nah, jadi ini cara menjumlahkan gaya. Jadi kalau kita ringkas, kalau searah langsung ditambah aja. Kalau berlawanan arah, ya mesti ada salah satu positif dan salah satu negatif. Kalau tersebar di sumbu X dan sumbu Y, mesti kita belah cara hitungnya ya. Perhitungannya harus dibelah. Bagian sumbu X dan sumbu Y. Kalau ada gaya yang masih miring, harus diuraikan terlebih dahulu ya. Harus diuraikan terlebih dahulu. Oke, nah itu cara menjumlahkan gaya ya. Nah, kembali kemari. Maka kita bisa lihat di sini sigma F untuk kejadian itu adalah sama dengan 0 ya. Dapat dari mana 0 itu? Dari 200 dikurang 200 ya kan? 200 dikurang 200 ya. Maka diperoleh sigma F-nya sama dengan 0 ya. Nah, bagaimana kondisi tali tambangnya? Bergerak atau diam? Nah, kita bisa pastikan kondisi tali tambangnya itu pasti diam ya. Nah, ini maksudnya ketika sigma F pada benda sama dengan 0, bendanya itu bakalan diam. Ya, bakalan diam. Kalau bendanya diam akan terus diam. Jika bendanya dari awal sudah bergerak, maka akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap gitu ya. Contohnya misal pesawat di udara ya, pesawat yang sudah di udara misalkan. Ya, pesawat yang di udara ya. Nah, ini
pesawat ini bergeraknya dengan kecepatan yang konstan pasti, yang sudah di udara, kecepatannya konstan. Maka kecepatan konstan itu pasti diperoleh karena total gayanya sama dengan 0. Ada gaya apa-apa aja yang dialami oleh pesawat tersebut di udara, pesawat tersebut didorong dengan gaya mesin ya ke arah depan. Ada gaya mesin. Kemudian karena dia di udara, pasti ada gesekan udara. Berarti ada gaya gesekan ke arah kiri nih, F gesekan. Nah, kalau pesawat itu kecepatannya konstan, maka sigma F-nya sama dengan 0 ya. Berarti F gaya mesinnya, gaya dorong mesinnya kurang F gesekan sama dengan 0, berarti ketika itu dipenuhi gaya mesinnya sama dengan gaya gesekan. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau pilotnya itu mau mempercepat lajunya, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan pasti menambah gaya mesin ya kan? Menambah gaya mesin sehingga gaya mesinnya itu lebih besar pada gaya gesekan. Sehingga bendanya itu bergerak dengan kecepatan yang berubah. Makin lama makin cepat pasti seperti itu. Ya, jika gaya mesinnya jadi lebih besar, maka bendanya akan bergerak berubah. Jadi sigma F-nya itu nggak 0 lagi. Ketika gaya mesinnya ditambah, sigma F-nya itu tidak lagi 0. Nah, disitulah baru masuk ke kategori hukum 2 Newton. Nah, jadi di hukum 2 Newton ini sigma F-nya tidak sama dengan 0 lagi, ya. Kondisi ketika sigma F-nya tidak sama dengan 0 lagi, maka bendanya itu bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah, dengan kecepatan yang berubah-ubah. Ya, seperti itu ya. Nah, kecepatan yang berubah-ubah ya. Berarti makin lama dia makin laju, ya. Makin lama makin laju. Makin cepat gitu ya. Nah, makin lama makin cepat itu diterjemahkan dengan suatu besaran yang disebut dengan percepatan, ya. Maka di hukum kedua ini berlaku percepatan yang dihasilkan itu akan sebanding dengan total gaya dan berbanding terbalik dengan massa gitu ya. Nah, atau biasanya kita tuliskan dalam bentuk sigma F sama dengan M kali A gitu ya. Oke, nah seperti ini contohnya ya, pembahasannya tentang hukum Newton ya. Jadi kalau bendanya diam, pakainya sigma F sama dengan 0. Kalau bendanya bergerak dengan kecepatan, tetap pakainya sigma F sama dengan 0, hukum 1 ya. Kalau bendanya bergerak dengan kecepatan yang berubah-ubah, kita bakalan pakai hukum 2 Newton gitu ya. Nah, ini pembahasan materinya ya, sedikit materi gitu ya. Oke. Kalau hukum 3 ya, sedikit aja hukum 3 Newton ini dia membahas tentang interaksi benda ya, membahas tentang interaksi benda. Interaksi benda. Yang namanya interaksi berarti minimal kan harus ada 2 buah benda. Misalkan ada benda A dan ada benda B. Ya. Kita misalkan aja bentuk interaksinya itu benda A dan benda B ini saling bertabrakan ya, bertabrakan. Nah, seperti ini ya, saling bersentuhan. Nah, ketika benda A dan benda B itu bersentuhan, secara otomatis muncul gaya ya. Benda A memberikan gaya pada benda B, kebalikannya benda B juga memberikan gaya pada benda A. Nah, gaya-gaya inilah yang disebut dengan gaya aksi dan gaya reaksi. Kata Newton, besar gaya aksi itu sama nilainya dengan gaya reaksi, sama besar. Gaya aksi dan reaksi ini sama besar, tetapi arahnya berlawanan, gitu ya. Nah, apa yang kita bisa pahami di sini? Kalau ada pertanyaannya, ini konsep ya.
Ini yang mana gaya aksi, yang mana gaya reaksi? Oke, teman-teman atau adik-adik sekalian bisa lihat ya, di sini ada digambar warna ungu dan warna biru ya. Yang mana Tiap gaya aksi, mana gaya reaksi? ini fisika nih enggak kan? ABBBA. Oke, mungkin adik-adik sekalian itu menganggap gaya yang warna ungu ini gaya aksi. Sedangkan gaya yang warna biru itu gaya reaksi. Nah, perlu diperhatikan di sini bahwa sebenarnya kita nggak bisa tentukan yang mana gaya aksi, yang mana gaya reaksi. Kenapa? Karena kemunculannya itu bersamaan. Kemunculannya itu bersamaan, ya, terjadi secara bersamaan. Jadinya kita nggak bisa tentukan yang mana gaya aksi, yang mana gaya reaksi. Makanya di buku-buku itu selalu disebutkan pasangan aksi reaksi, tidak pernah dipisah. Ya, yang mana aksi, yang mana reaksi ya. Oke, misalkan aja ada seperti ini ya. Misalkan ada benda seperti ini. Nah, barangkali adik-adik atau ya peserta, kalau ada benda seperti ini kan kalian pasti terbayangnya ini apa nih? Apalagi kalau ada tulisan gini. Oke, ini maksudnya kan magnet ya. Ada magnet 1, ada magnet 2 gitu ya. Ada magnet 1, ada magnet 2. Nah, kira-kira nih magnet 1 dan magnet 2 ini akan berinteraksi tidak? Ya, pasti ya akan berinteraksi. Apa bentuk interaksinya? Karena kutubnya berbeda, maka kedua magnet ini kan pasti tarik-menarik. Ya, tarik-menarik, gitu kan? Sekarang ditanya, magnet mana yang tarik, magnet mana? Ya, kalau ditanya magnet mana yang tarik, magnet mana? Maka jawabannya tentu kita nggak bisa tentukan magnet mana yang tarik magnet mana. Kenapa? Karena mereka saling tarik-menarik. Nah, itu pasangan aksi-reaksi. Berarti ini pasangan aksi-reaksi. Munculnya bersamaan dan tidak bisa ditentukan yang mana aksi, yang mana reaksi. Nggak bisa ditentukan yang mana tarik, yang mana. Gitu. Ya, bisa dipahami ya? Ya, jadi hukum ini menceritakan tentang lahirnya gaya itu seperti apa. Dari mana lahirnya gaya itu? Misalkan ya ada sebuah benda bermasa M. Pasti kalian sudah tahu benda bermasa M ini kan mengalami gaya berat. Yaitu M kali G. Nah, maka sebenarnya gaya ini gaya aksi reaksi dengan gaya apa? Ya? Alias benda ini aksi reaksinya dengan apa? Ya, paham maksudnya? Oke, ini kan gaya berat ini kan gaya gravitasi sebenarnya, karena ini G kan. Nah, jadi dia massa ini mengalami gravitasi dengan apa? Ya. Nah, maka jawabannya bukan dengan tempat taruhnya, bukan dengan meja. Tapi benda tersebut mengalami aksi reaksi dengan bumi, ya. Gravitasi dengan bumi. Jadi sebenarnya gaya berat itu aksi reaksi dengan gaya bumi juga. Jadi benda itu tarik bumi juga sebenarnya. Benda M ini ditarik bumi, bumi ditarik benda tersebut. Ya, karena dia pasangan aksi reaksi, ya. Tapi kenapa nampaknya benda ini yang ketarik ke bumi? Bukan bumi yang tertarik ke benda tersebut. Karena massa benda tersebut sangat-sangat kecil kan dibandingkan dengan massa bumi. Makanya yang kelihatannya itu benda ini yang bergerak ke bumi gitu, ya. Nah, jadi hukum 3 ini menceritakan tentang lahirnya gaya, ya. Dari mana lahir gaya itu, ya. Oke, nah ini pembahasan tentang hukum Newton ya. Oke. Contohnya kita coba terapkan ke persoalan seperti ini misalkan, ya. Ini salah satu contoh soal KSM juga nih. Oke, kita lihat sama-sama aja ya dulu ya.
sebuah keramik besar bermassa 5 kg sedang dipasang oleh tukang bangunan pada dinding kasar sebuah masjid yang memiliki koefisien gesekan statis 0,4. Supaya keramik tidak jatuh, keramik ditekan pada dinding oleh gaya F. Ya, yang mana itu gaya F? Nah, kalian bisa lihat sendiri gaya F itu yang miring ini nih. Nah, lihat. Kasusnya miring ya. Kasusnya ini miring nih. Hati-hati, kasusnya miring. Oke, miring seperti ini. Inilah gaya F-nya ya. Gaya yang miring seperti ini. Gaya F itu. Terus membentuk sudut 30 derajat dengan garis vertikal seperti pada gambar ya. Sampai semennya betul-betul merekat dengan keramik. Maka besar gaya F yang mungkin agar keramik tidak jatuh. Tidak jatuh adalah ya. Berapa besar gaya F agar keramiknya tidak jatuh. Nah, dari kalimat ini aja, dari kata-kata ini tidak jatuh. Kira-kira kita bakalan menerapkan hukum berapa Newton? Coba. Nah, boleh nyalakan mic untuk menjawab. Supaya keramiknya tidak jatuh. Berarti kita bakalan pakai hukum berapa Newton? Oke. Hukum 1. Iya, benar sekali ya, hukum 1 Newton ya. Kenapa hukum 1 Newton? Ya, tidak jatuh artinya tidak bergerak. Ya kan? Tidak jatuh artinya tidak bergerak. Pak, tidak jatuh artinya naik. Oh, tidak juga. Nggak bisa didefinisikan seperti itu. Tidak jatuh artinya naik. Tidak. Tidak jatuh artinya tidak bergerak. Stay ya. Orang tersebut duduk di atas kursi tidak jatuh. Artinya dia kan tetap stay di atas kursi. Ya. Oke. Nah, berarti sudah paham cara pilih hukumnya ya. Nah, baru kita coba bahas dia kan. Kita bakalan pakai hukum 1 Newton nih. Sigma F sama dengan 0. Ya kan? Apa itu sigma F? Sudah kita definisikan tadi, sigma F adalah total gaya. Ya kan? Total gaya. Berarti mau nggak mau langkah awalnya sebenarnya kita mesti tahu di kasusnya itu ada bekerja gaya apa-apa aja. Nah, kalau contoh yang Bapak berikan tadi kan, nih Bapak gambarkan nih gaya-gayanya. Ada F1, F2, F3, F4, dan seterusnya ya kan. Nah, kalau yang di sini, di kasus kita ini, ada gaya apa-apa aja nih di benda ini. Nah, kalian sudah punya ininya belum? Sudah pernah diajarkan daftar gaya belum? Macam-macam gaya. Sudah ya? Sudah, Oke. Pak. Oke, berarti sudah paham. Dengan demikian kita bisa langsung gambarkan gaya-gaya yang terjadi pada benda ini. Oke, yang pertama, bendanya mengalami gaya berat. Ya, gaya berat arahnya itu ke bawah. Ya, gaya berat arahnya ke bawah ya. Karena bendanya memiliki massa dan ada di ruang gravitasi ya. Yang kedua, kita coba lihat apakah benda ini memiliki gaya normal atau tidak. Ya. Nah, gaya normal itu muncul jika bendanya bersentuhan dengan bidang. Oke, bersentuhan dengan bidang. Nah, maka di sini kita lihat keramiknya nempel ke bidang. Nah, berarti keramiknya menempel di bidang, maka dia ada gaya normal. Gaya normal itu arahnya tegak lurus bidang. Karena bidang dindingnya itu vertikal, berarti arah gaya normalnya itu seperti ini nih. Ya, mesti tegak lurus bidang. Nah, seperti ini. Ini tegak lurusnya ya. Oke, kemudian yang ketiga gaya gesekan. Nah, di sini terjadi gaya gesekan tidak? Oke, kita lihat jelas betul ya bahwa soalnya memberitahu ada koefisien gesek statis. Artinya apa? Ada gaya gesekannya. Dan gaya gesekan itu pasti terjadi di dinding ini, ya, di dindingnya. Kemana arah gaya gesekannya? Ke atas atau ke bawah? Nah, di sini kita mesti paham, ya, mesti paham bahwa
kondisinya, kalau F-nya gaya dorong ini, kalau F-nya kita berikan terlalu kecil, maka bendanya itu bakalan bergerak ke bawah. Ya. Bergerak ke bawah. Ya. Bergerak ke bawah. Terus, kalau gaya F-nya terlalu besar, ya, kalau kita dorong dia terlalu besar, ya, terlalu kuat kita dorong, maka keramiknya akan bergerak ke atas gitu. Ya kan? Nah, berarti artinya apa? Artinya nilai F itu dia bervariasi, ya. Ada nilai minimalnya, ada nilai minimalnya, ada nilai maksimalnya. Nah, ini nilai F-nya tuh. Variasinya tuh antara nilai minimal dan nilai maksimal, ya. Makanya pilihan jawabannya seperti ini nih. Antara sekian dan sekian, antara sekian dan sekian, antara sekian dan sekian gitu. Ya. Nah, berarti pengerjaannya itu juga kita bagi dua, ya. Ya. Kita bagi dua, ya. Maksudnya kita bagi dua, kita lihat dulu kalau kondisinya terlalu kecil. Kalau F-nya terlalu kecil kan bendanya akan bergerak ke bawah. Maka kita pilih gaya gesekannya itu ke arah atas gitu, ya. Nah, ini kita tinjau dulu kalau F-nya terlalu kecil, ya. F gesekannya ke arah atas gitu. Karena gaya gesekan itu arahnya berlawanan dengan gerak benda, berlawanan dengan gerak benda. Ya. Oke. Kemudian berarti terus yang keempat gaya tegangan tali. Nah, di kasus ini ada nggak gaya tegangan tali? Oke, kita pastikan tidak ada gaya tegangan tali, ya. Kenapa? Karena ya tidak ada tali. Berarti tidak ada gaya tegangan tali. Berarti gaya yang bekerja itu seperti ini. Nah, ini udah sempurna nih. Gambar diagram gaya kita itu sudah sempurna seperti ini, ya. Nah, kalau yang seperti ini, kalau diagram gayanya seperti ini, mirip sama contoh 1, 2, 3, atau 4 yang tadi. Contoh 1, contoh 2, contoh 3, atau contoh 4. Nah, kalau kita lihat-lihat, dia itu mirip sama contoh 4. Ya. Kenapa? Karena ada gaya yang masih miring gitu kan. Nah, ini mirip sama contoh 4 karena ada gaya yang masih miring, ya. Maka gaya yang miring itu harus kita uraikan. Ya, perhatikan betul, ya. Penguraiannya berarti ada yang sumbu vertikalnya yang ini. Ini sumbu vertikalnya, kemudian ada yang sumbu horizontalnya, ya. Yang ini sumbu horizontalnya. Ya, jadi penguraiannya itu jadi kiri atas, ya. Kiri atas sesuai dengan arah F-nya itu. Ke arah kiri atas. Oke. Nah, maka sekarang komponen sumbu X-nya itu menjadi F sin 30 derajat dan komponen sumbu Y-nya menjadi F sin 30 derajat. Oke, bisa semua, ya. Nah, baru kita kerjakan sigma F sama dengan nolnya, ya. Karena dia dua sumbu tadi, maka kita kerjakan masing-masing. Ada komponen sumbu X-nya, ada komponen sumbu Y-nya. Oke, kita kerjakan sumbu X dulu lah. Harus memenuhi sigma F sumbu X sama dengan 0. Ya, perhatikan betul, ya. Sigma F sumbu X sama dengan 0. Ada gaya apa-apa aja. Ada gaya apa-apa saja yang bekerja di sumbu X. Nah, kalian bisa lihat semua. Gaya-gaya yang bekerja sumbu X. Ada gaya normal. Dan ada gaya F sin 30. Ya. Ada gaya normal dan gaya F sin 30. Satunya ke kanan, satunya ke kiri. Berarti ketika kita jumlahkan, ya harus satunya positif, satunya negatif, ya. Berarti jadinya N kurang F sin, ya kan? F sin 30 derajat sama dengan 0. Maka kita peroleh N itu nilainya F sin 30 derajat, ya. Berarti N kita dapatkan F kali sin 30 setengah, ya. Maka kita peroleh substitutnya bahwa N itu sama dengan setengah F, ya.
N itu sama dengan setengah F. Nah, simpan dulu nih. Kita simpan karena ini akan kita butuhkan untuk pembahasan di bagian sumbu Y. Ya. Nah, sumbu Y juga pakai sigma F sama dengan 0. Jangan lupa sigma F sumbu Y ya, sama dengan 0. Nah, lihat lagi. Ada gaya apa-apa aja di sumbu Y. Nah, coba kalian tentukan. Ada gaya apa-apa aja di sumbu Y ya. Oke, semua orang juga bisa lihat ya. Di sumbu Y ada gaya gesekan nih. Sumbu Y, sumbu vertikal. Ada gaya berat. Dan ada gaya F sin 30 ya. Kita ambil aja kesepakatannya tuh arah atas tuh arah positif ya, misalkan ya. Yang arah atas arah positif. Berarti jadinya kita bisa buat jadinya bagian sumbu Y. Oke, bisa diingat ya. F ges, F sin 30 dan W. Ya, berarti jadinya F gesekan positif ditambah F cos ya. F cos 30 positif dikurang gaya berat sama dengan 0. Kan seperti ini. Ya, gaya gesekan, ya diingat lagi rumus gaya gesekan ya. Gaya gesekan rumusnya adalah mu kali dengan N. Ya. Berarti jadinya mu kali N ditambah F kali setengah akar 3 dikurang M kali G itu sama dengan 0 ya. Nah, mu-nya berapa nih mu-nya? Mu itu koefisien gesekan tadi ya. Koefisien gesekan kalian bisa lihat di sini nih. Mu-nya. Mu-nya itu 0,4 ya. Langsung kita isi 0,4. Nah, N-nya gimana? Itulah fungsi yang tadi ini. Maka ini kita masukkan kemari gitu. Ya, N-nya itu adalah nilainya setengah F. Setengah F ditambah 1/2 akar 3F dikurang massa keramiknya tadi ada disebutkan tidak? Oke, ada ya. Massa keramiknya yang ini ya. 5 kg. Ya, massa keramiknya 5 kg. Kemudian kita pakai gravitasi 10 aja ya. Berarti ini 50 sama dengan 0 gitu kan. Oke, nah karena di sini jawabannya itu dalam bentuk desimal, berarti di hitungannya ini kita desimalkan aja nih. 0,4 kali setengah yaitu 0,2 F ya kan. Tambah setengah akar 3 biasa dibulatkan menjadi 0,9 F ya. Sama dengan pindahkan ke kanan jadi 50 ya. Berarti ini jadinya 1,1 F sama dengan 50. Maka F-nya sama dengan 50 dibagi dengan 1,1 ya. Berarti nilai F-nya kita peroleh 50 dibagi 1,1. 45,45 Newton ya. Ada nggak di pilihan jawaban 45,45? Oke. Yang mendekati itu kan ada 47 dan 42 ya. Nah, ini merupakan nilai minimumnya. Nilai gaya minimum. Gaya minimumnya. Sekarang kita hitung untuk gaya maksimum. Apa bedanya? Kalau gaya maksimum berarti gaya yang kita berikan tuh terlalu besar ya. Ini tadi kan ada gaya berat, ada gaya F ini ya, ada gaya F ini. Kemudian tadi ada gaya normal. Sekarang kalau gaya F ini terlalu besar, maka bendanya akan bergerak ke atas. Kalau bendanya bergerak ke atas berarti gaya gesekannya ke arah bawah ya, gaya gesekannya ke arah bawah. Nah, dengan demikian berarti ada terjadi perubahan di bagian sumbu Y-nya. Ya, bagian sumbu Y-nya menjadi sigma F sumbu Y sama dengan 0. Yang ini tadi jangan lupa ya. Yang ini tadi ada, yang ke atas ini ada apa nih tadi?
cos theta, cos 30 derajat. Kemudian yang ini ada F sin theta ya, F sin 30 derajat ya. Gimana ini namanya tuh? Enggak, taruh di kantor di dalam ruangannya. Oke. Berarti ini jadinya yang berubah itu adalah F cos 30 derajat ya, F cos 30 derajat dikurang F gesekan dikurang gaya berat sama dengan 0 ya. Jadi berubahnya tuh F gesekannya sekarang negatif ya. Kalau yang tadi F gesekannya yang ini bernilai positif gitu ya. Nah, berarti ini jadinya F cos 30 tadi setengah akar 3 dikurang mu kali N dikurang M kali G ya, sama dengan 0 ya. Berarti ini jadinya 0,9 F dikurang, ini berapa tadi? 0,4 dikali setengah F kurang 50 ya, sama dengan 0 ya. Berarti 0,9 F dikurang 0,2 F sama dengan 50. Maka ini jadinya 0,7 F sama dengan 50. Berarti F-nya 50 per 0,7 ya. 50 dibagi 0,7. Sama dengan 71,43 Newton ya. Nah, maka jawabannya itu ini batas atasnya 71,43, yang ini batas bawahnya. Berarti antara 45 sampai 71. Nah, yang mana nih yang kita pilih? 71 berarti kita pilih yang ini ya. Nih ya. Maka jawabannya antara B dan D ya, antara B dan D. Cuman kan di sini ada sebuah nilai pendekatan yang terlalu ini ya. Jadi sebenarnya kan G itu 9,8 ya. Kalau kita terapkan ini 9,8 kan ini jadinya 9,8 kali 5 itu 49 ya. Karena kita butuh nilai pendekatan ya, 49. Kemudian setengah akar 3 itu jadinya 0,866 gitu kan. Nah, kalau kita hitung sedetil ini, maka kita dapatkan yang ini 1,066 sama dengan 49 ya. 49 1,066 ya. Ya, dapatnya nanti sekitaran 46 Newton ya. Berarti kita pilih yang mendekati ke 47 ya. Maka jawabannya yang B gitu ya. Nah, inilah contoh penerapan untuk hukum Newton. Nah, seperti ini ya. Bisa dipahami teman-teman sekalian atau adik-adik? Bisa. Ya? Oke, baik. Nah, berikutnya kita coba lihat soal-soalnya juga nih ya. Misalkan ada soal. Nah, yang ini misalkan. Oke, nah coba lihat ya, sama-sama kita lihat sebuah bola logam bermasa 20 kg diikat melalui 2 tali yang sangat kuat pada atap box. Oke. Jika box bermasa 30 kg ya, massa box, massa kotak itu sama dengan 30 kg. Bergerak pada bidang miring bersudut alfa 30 derajat dengan koefisien gesekan 0,5. Oke. Bergerak ya. Dengan koefisien gesekan kinetik 0,5 ya. Bergerak di bidang miring. Oke, bergerak di bidang miring. Nah, kira-kira nanti kalau benda yang bergerak di bidang miring pakai hukum berapa Newton?
Hukum 1 atau hukum 2? 2. Ya, hukum 2 ya. Biasanya benda yang bergerak di bidang miring tuh makin lama dia makin cepat. Maka di sini kita bakalan menerapkan hukum 2 Newton ya, hukum 2 Newton gitu ya. Terus setiap tali membentuk sudut 30 derajat, maka besar gaya tegangan tali pada A ini berapa? Tegangan tali yang A ini berapa nanti? Oke. Nah, maka di soal ini kan kita bakalan meninjau dua hal ya. Pertama, kita tinjau dulu boxnya itu secara keseluruhan ya, boxnya itu secara keseluruhan. Nah, jadi cara mengerjakan soal ini pertama kita tinjau boxnya itu secara keseluruhan. Oke, misalkan boxnya ada di sini ya, boxnya di sini. Nah, boxnya ada di sini. Nih ya, boxnya kita anggap mereka itu sebagai satu kesatuan ya. Berarti boxnya akan bergerak ke arah bawah sini kan? Ke arah bawah dengan percepatan A gitu ya. Nah, diingat lagi langkah kerjakannya itu, jangan lupa mula-mula kita mesti gambarkan dulu ada gaya apa-apa aja nih dari box ini. Oke, karena kalian sudah tahu tadi yang pertama di sini terjadi gaya berat ya, ada gaya berat. Gaya berat arahnya ke bawah, lambangnya W. Kemudian gaya normalnya ada nggak nih? Ya, kita pastikan di sini ada gaya normal ya. Kenapa? Karena bendanya itu menyentuh bidang. Ya. Arahnya tegak lurus bidang ya, gaya normal. Kemudian yang ketiga, gaya gesekan. Di kasus ini ada nggak gaya gesekannya? Ya, ada ya, karena sudah disebutkan tadi ada koefisien gesekannya. Nah, seperti ini ya. Ini F gesekannya. Ya, F gesekan. Nah, dari sini kita bakalan harus menghitung dulu berapa percepatan sistem ini. Ya, ini yang jadi tujuan kita. Percepatan sistem ini nanti berapa ya. Oke, berarti kita bakalan menerapkan hukum Newton ya, ada sigma F-nya tadi ya. Dan di sini gaya-gayanya itu ada bagian sumbu X dan bagian sumbu Y. Berarti kita bakalan bahas di dua sumbu tuh. Ada bagian sumbu X, ada bagian sumbu Y. Ada bagian sumbu Y. Nah, perhatikan dulu. Sekarang mana sumbu X-nya, mana sumbu Y-nya. Nah, kalau dia seperti ini, sumbu X dan sumbu Y-nya itu ikut bidang. Ya. Biasanya kan kita gambarkan sumbu X itu seperti ini, sumbu Y seperti ini kan. Nah, sekarang dia harus ikut bidang, maka sumbu X-nya itu jadi yang ini. Nah, ini sumbu X. Sumbu Y-nya berarti yang tegak lurus gitu. Nah, ini sumbu Y-nya. Ya. Jadi tidak kita pakai tinjauan biasa yaitu sumbu X dan sumbu Y seperti ini, enggak ya. Kita ikuti bidangnya ya, ikuti bidangnya. Dengan demikian ada nggak gaya yang masih miring? Nah, coba sama-sama teman-teman lihat gaya normal kalau kita luruskan ke sumbu acuan kan sudah lurus nih terhadap sumbu Y. Berarti dia tidak perlu diuraikan ya. Gaya gesekan kalian juga bisa lihat nih gaya gesekan kalau kita luruskan ke sumbu acuan kan sudah lurus. Berarti tidak perlu diuraikan. Kalau gaya berat gimana? Gaya berat ini sudah lurus tidak terhadap salah satu sumbu X dan Y? Tidak ya kan? Berarti gaya berat itulah yang kena penguraian. Ya, gaya berat ini kena penguraian jadinya kanan bawah ya. Kalau ada komponen sumbu X ke kanan, ada komponen sumbu Y ke bawahnya. Nah, gini ya. Di mana yang ini nanti W sin theta, sin 30 derajat. Dan satu lagi jadinya W cos 30 derajat. Oke, nah.
Baru kita tinjau dia, baru kita hitung dengan menggunakan hukum Newton ya. Hukum Newton kedua di bagian sumbu X. Bagian sumbu X pakai hukum 2. Karena bendanya bergerak di sumbu X ya. Sigma F sumbu X itu sama dengan jadinya M kali A. Ya kan? Ada gaya apa-apa aja nih di sumbu X. Nah, kalian bisa lihat tuh. Di sumbu X ada W sin 30, ada F gesekan. Satunya ke kanan, satunya ke kiri. Nah, berarti harus ada yang positif, harus ada yang negatif ya. Yang mana nih yang positif? Nah, perhatikan kalau bendanya bergerak, maka yang positif itu adalah yang searah gerak. Kebetulan nih yang bergerak ke kanan berarti dia yang positif tuh. Jadi yang positif itu yang W sin 30. Perhatikan betul ya. Kalau nanti bergeraknya ke kiri berarti arah kiri itu arah positif gitu. Ya, jadi yang positif itu adalah yang searah gerak nih. Ya. Maka kita masukkan kemari jadinya W sin 30 dikurang F gesekan sama dengan M kali A gitu kan. Berarti jadinya M kali G sin 30 kan setengah. Ya. Dikurang dengan F gesekan tadi rumusnya mu kali N ya. Mu kali N sama dengan M kali A. Gitu ya. Oke, adik-adik sekalian, kalau kita masukkan nilai M ini, itu M yang mana? M yang 30 kg atau M yang 20 kg? Kalau kita memasukkan nilai M-nya, 30 kg atau 20 kg? 30, Pak. Ya? 30. Oke, nah di sini M yang dimaksudkan di sini adalah M total, ya M total, karena kita anggap mereka itu sebagai suatu kesatuan, gitu. Bendanya itu sebagai suatu kesatuan, ya. Berarti kalau kita masukin M-nya itu mesti 50, yaitu 20 tambah 30 itu, ya. Diperhatikan betul-betul ya. Ini kita menganggap mereka itu sebagai satu kesatuan, ya. Oke, nah kita hentikan dulu hitungan sumbu X di sini. Kenapa? Karena ada variabel N yang belum diketahui. Nah, variabel gaya normal ini kan bekerjanya di sumbu Y. Gaya normal itu bekerjanya di sumbu Y. Maka kita bahas dulu di bagian sumbu Y gitu. Ya. Bagian sumbu Y, kita gunakan hukum berapa Newton? Nah, hati-hati ya. Bagian sumbu Y kita bakalan pakai hukum 1 Newton. Kenapa? Karena bendanya secara sumbu Y dia tidak bergerak. Ya. Hati-hati betul. Jadi soal ini kita harus pisahkan carinya. Ya. Makanya tadi Bapak pancing dulu, kalian harus bisa pisahkan. Ya. Sumbu X dan sumbu Y. Jadi harus ditinjau satu-satu. Gitu. Harus kita pilah-pilah. Gitu ya. Di bagian sumbu Y kita bakalan menerapkan hukum 1 Newton. Kenapa? Karena bendanya tidak bergerak secara sumbu Y. Bendanya itu hanya bergerak di sumbu X saja. Ya. Jadi kan lintasan gerak bendanya kan tidak seperti ini. Ya kan? Bendanya itu hanya bergerak di sumbu Y aja seperti ini. Artinya apa? Di bagian sumbu Y, bendanya hanya bergerak di bagian sumbu X saja ya, sorry ya. Di bagian sumbu Y dia stay, ya, tetap di level sumbu Y itu dia tetap, gitu ya. Berarti bagian sumbu Y kita bakalan terapkan hukum 1 Newton, ya, yaitu sigma F sama dengan 0. Sumbu Y saja ya. Ada gaya apa-apa aja di sumbu Y. Nah, kita lihat sama-sama di sumbu Y tadi ada gaya normal yang mau kita cari dan W cos 30 gitu ya. Satunya ke atas, satunya ke bawah. Nah, kalau dia sama dengan 0, nggak ada masalah yang mana positif, yang mana negatif ya. Kalau dia bergerak, ya diingat ya, kalau dia bergerak baru kita hitung yang mana positif, yang mana negatif gitu ya. Yang positif itu yang searah gerak gitu. Oke. Nah, berarti ini jadinya N dikurang W cos 30
sama dengan 0 gitu kan. Berarti N-nya kita dapatkan sama dengan W cos 30. Berarti N-nya sama dengan M kali G kali cos 30. Nah, inilah substitut atau pengganti N yang bakalan kita masukkan kemari gitu. Nah, seperti ini cara pengerjaannya, ya. Nah, sehingga jadinya kalau kita lanjutkan jadi M kali G kali setengah kurang mu dikali normalnya kita ganti dengan M kali G kali cos 30 derajat itu sama dengan M kali A. Nah, kita lihat sama-sama nih. Ada nggak variabel yang sama? Di ketiga suku ini ada nggak variabel yang sama? Ya, kita lihat sama-sama. Mereka itu punya variabel yang sama, yaitu variabel M. Bentar. Variabel M-nya sama ya, variabel M-nya sama. Variabelnya sama, ya kita bisa lakukan pembagian. Ya, kita sederhanakan, jadinya seluruhnya itu kita bagi dengan M. Ya, bagi dengan M, artinya M-nya bisa dicoret gitu kan. Nah, maka jadinya G kita masukkan nilainya tadi 9,81 kali setengah dikurang mu-nya tadi koefisien gesekannya berapa? Koefisien gesekan 0,5 ya, yang ini ya. Koefisien gesekannya 0,5 kali G lagi 9,81 kali cos 30 kita bulatkan aja ya. Oke, atau ginilah, 886 sama dengan tinggal A gitu kan. Oke, baru kita hitung. Nah, berikutnya ya matematika biasa ya. Ini jadinya 4,905 ya, kurang 4,346 ya, sama dengan A. Berarti A diperoleh berapa nih kalau pakai kalkulator aja ya. 4,905 dikurang 4,346. 0,559. Nah, ini nilai percepatannya. Oke, teman-teman bisa ya. Percepatannya itu 0,559 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti sistem kotak ini bergerak dengan percepatan 0,559 ke arah bawah, ya. Nah, sekarang baru kita tinjau bola yang di dalamnya. Nah, langkah berikutnya baru kita tinjau bola yang di dalamnya. Ya, perhatikan dulu ya, sama-sama. Nah, seperti ini ada bolanya, ya, ada bolanya. Kemudian bolanya itu diikat pakai tali seperti ini kurang lebih. Oke, diikat pakai tali seperti ini. Dan sistem ini bergerak ke arah bawah. Gini kan? Dengan percepatan berapa tadi? 0,559 ya, meter per sekon kuadrat. Nah, ditanya berapa tegangan tali pada benda A? Pada tali A. Yang mana tali A? Tali A yang ini ya. Ini tali A, yang ini tali B ya. Oke. Maka sekarang kita lagi-lagi harus gambarkan gaya-gaya yang terjadi pada sistem ini. Ya, ada gaya apa-apa aja. Pertama, benda itu bola tersebut punya gaya berat ya. Gaya berat ke arah bawah. Nah, ini dia, gaya berat bola ya. Kemudian gaya normal, bola tersebut tidak mengalami gaya normal. Kenapa? Karena dia digantung, tidak menempel ya. Gaya gesekan juga dia tidak mengalami gaya gesekan.
Kemudian gaya tegangan tali. Nah, di sini ada gaya tegangan tali TA di sini ya. Tegangan tali TA, TA, dan ada tegangan tali di sini ada tegangan tali TB. Ada TB. Keduanya membentuk sudut 30 derajat ya. Yang ini 30 derajat. Oke, ini 30 derajat, ini 30 derajat. Nah, lagi-lagi sekarang ya diingatkan kembali bahwa sumbu acuannya itu seperti ini ya, sumbu acuannya XY. Maka gaya-gaya itu harus kita uraikan ke sumbu acuan itu. Maka yang pertama kita dapatkan yang bola ya. Yang bola itu, yang gaya berat bola kita uraikan. Jadinya seperti ini, ada komponen sumbu X, ini dia komponen sumbu X-nya, W bola, sin 30 derajat, dan komponen sumbu Y-nya yang ke bawah sini, W bola, sin 30 derajat ya. Kemudian TA dan TB juga kena penguraian seperti itu ya. TA-nya kena penguraian, ada komponennya ke arah kiri nih. Komponen sumbu X-nya ke arah kiri. Oke, yang ini. Kemudian komponen sumbu Y-nya yang ini. Ya, kita buat satu-satu, berarti ini TA sin 30 derajat. Ya, ini TA cos 30 derajat. Kemudian yang tegangan tali B juga seperti itu. Ya, ada TB cos 30 derajat dan ada TB sin 30 derajat. Oke, nah lagi-lagi di sini pengerjaannya juga kita bagi sumbu X dan sumbu Y ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, supaya lebih gampang, kita coba lihat dulu bagian sumbu Y. Bagian sumbu Y kita lihat sama-sama. Kita gunakan hukum 1 Newton bagian sumbu Y ya, diingat ya, karena bagian sumbu Y bendanya tidak bergerak ya. Oke, berarti sigma F sumbu Y sama dengan 0. Nah, coba perhatikan sama-sama di sini. Ada gaya apa-apa aja di sumbu Y? Yang sudah diuraikan tadi. Ada TA sin 30, ada TB sin 30, kemudian ada W bola sin 30. Ya. Berarti kita dapatkan TA sin 30 derajat ditambah TB sin 30 derajat dikurang W bola sin 30 derajat sama dengan 0 gitu ya. Oke, kemudian kita lihat di sini sin 30-nya bisa kita coret karena sama semua ya. Ya, maka kita bisa buat TA ditambah TB dikurang berarti yang ini M bola kali G sama dengan 0 ya. Kita lanjutkan berarti TA ditambah TB dikurang massa bola tadi berapa di soal massa bolanya? Oke, bola logam massanya 20 kg nih, yang ini ya. 20 kg berarti 20 dikali 9,81 sama dengan 0 ya. Berarti TA ditambah TB kurang 20 dikali 9,81. Itu 196,2 sama dengan 0. Berarti kita dapat substitut dari TB itu sama dengan 196,2 dikurang dengan TA ya. Nah, ini disimpan. Disimpan bakalan kita pakai untuk membahas di bagian sumbu X. Nah, kalau bagian sumbu X pakainya hukum 2 Newton ya. Hukum 2 Newton. Yaitu sigma F sumbu X sama dengan M kali A. Ya. Ada gaya apa-apa aja nih di sumbu X. Nah, coba perhatikan lagi gaya-gaya di bagian sumbu X. Yaitu ada TB cos 30. Oh, sorry ya.
tadi ada yang salah di sini? Yang ini ya. F cos 30, sorry ya. F cos 30. Berarti yang ini tidak boleh dicoret. Oke, maaf ya. Sebentar, kita ganti. Yang ini tidak boleh dicoret tadi ya, anak-anak sekalian ya. Silap tadi ya. Oke, berarti ini kita ulang lagi dulu ya. Maaf, kita ulang lagi dulu. Sama-sama aja nih, berarti TA dikali setengah ditambah TB dikali setengah dikurang W bola tadi 196,2 kali setengah akar 3 sama dengan 0 ya. Oke, setengahnya kita bisa coret. Berarti jadinya TA ditambah TB itu sama dengan kurang 196,2 akar 3 sama dengan 0 ya. Nah, maka nanti 196,2 dikalikan dengan akar 3. Itu adalah 339,828 ya. Ini berarti substitutnya adalah 339,828 ya. Oke, itu substitusi dari TB ya. Oke, kita lanjutkan yang bagian sumbu X tadi. Bagian sumbu X kita lihat sama-sama ada TB cos 30, W bola sin 30, dan TA cos 30 ya. Yang positif yang mana? Yang positif yang searah gerak ya, arah geraknya ke kanan, berarti jadinya kita bisa buat di sini W bola sin 30 derajat ditambah TB cos 30 derajat dikurang TA cos 30 derajat itu sama dengan M kali A. Oke. Nah, substitut inilah yang kita bakalan masukkan ke TB. Ya, kita masukkan ke TB ya. Nah, berarti jadinya W bola tadi kita udah lihat 196,2 ya, 196,2 kali sin 30 setengah ditambah TB-nya kita masukkan berarti 339,828 kurang TA dikali cos 30. Kita sepakati 0,886 ya, dikurang TA cos 30 lagi 0,886 dikurang sama dengan massa bola tadi adalah massa bola 20 kali A. A-nya tadi berapa? 0,559 ya, 0,559. 0,559. Oke. Nah, di sini baru kita hitung sama-sama ya, 196,2 kali setengah. 98,1 ditambah yang ini kalikan ke dalam. Berarti 0,886 dikali 339,828. 301,0876 dikurang 0,886 TA dikurang 0,886 TA lagi sama dengan 20 kali 0,559 ya. 11,18. Oke, berarti ini jadinya 301,0876 ditambah 98,1. Terus dikurangi dengan 11 ya. 0,118. Jadi 11,18 itu 11,18 itu kita bawa ke kiri. 11,18 kita bawa ke kiri jadinya dia kurang ya. Maka ini diperoleh nilainya 388,0076 sama dengan yang minus-minus ini kita pindahin ke kanan.
Jadinya dia positif ya. 0,886 ditambah dengan 0,886. Ini nilainya adalah 1,772 TA. Maka TA-nya kita peroleh 388,0076 dibagi dengan 1,772 ya. Oke, berarti jadinya 388,0076 dibagi 1,772 ya. Diperoleh nilainya 218,966. Nah, ini ya. 218,966 Newton. Itulah nilai tegangan tali pada tali A gitu. Ya, gunakan 3 angka di belakang koma. Oke, kita sudah sampai 3 angka di belakang koma tadi ya. Maka jawabannya 218,966 gitu ya. Nah, inilah penjabaran dari penggunaan hukum Newton ya. Oke. Bapak lihat ada di kolom chat ada yang tanya cara menentukan sin cos-nya gimana ya, Pak? Oke. Sebenarnya itu kalian sudah pernah pelajari di penguraian vektor ya. Oke, berarti kita coba nanti di sesi 2 ya, di sesi 2. Sesi ini kita padai dulu sampai sini ya. Atau ada pertanyaan lain kita tampung dulu? Apakah ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada berarti sesi ini kita sudahi dulu. Kita bakalan lanjut di sesi 2 nanti pukul 10 ya. Oke, silakan kalau mau bertanya juga boleh nanti di sesi 2 boleh juga ya. Oke. Oke, Bapak akhiri untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.